Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel Sang Penerang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat selalu mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Dalam Islam, neraka adalah tempat di mana orang-orang yang senang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, melakukan segala hal yang dilarang oleh agama Islam, sekaligus mendustakan para rasulnya. Pada intinya, neraka adalah penjara di akhirat dengan segala siksaan yang sesuai dengan apa yang dilakukan umat manusia semasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut syaitan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Makanya, semasa hidup di dunia, sudah seharusnya kita menjalani dengan bersungguh-sungguh, mengikuti ajaran Islam dengan baik. Neraka dalam bahasa Arab disebut nar, yang berarti api menyala. Neraka berisi siksaan pedih sebagai balasan terhadap dosa yang dilakukan di dunia. Al-Quran telah mencantumkan nama-nama neraka, tingkatan neraka, dan calon penghuni yang akan mendiami neraka. Berikut ini, Sang Penerang bagikan nama-nama neraka beserta tingkatan neraka dan penghuninya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang pertama, neraka jahanam. Mayoritas ulama tafsir menyebut bahwa jahanam adalah tingkatan teratas neraka yang dikhususkan bagi umat muslim yang selalu berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 8 yang artinya, mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Terdapat dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril mengenai penghuni jahanam. Jibril pun menjawab, pintu itu dihuni oleh para pelaku dosa besar dari golongan umatmu. Mereka meninggal dan tidak sempat bertobat. Al-Quran telah menjelaskan keadaan neraka jahanam yang dikenal paling dalam dan berat siksaannya. Yang kedua, neraka lazza. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata lazza berarti menyala-nyala. Mereka yang akan menjadi penghuni neraka lazza adalah mereka yang mendustakan Al-Quran, ketamakan yang terlalu mencintai duniawi. Orang-orang seperti inilah yang juga akan mengisi neraka lazza. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Lail ayat 14 sampai dengan 16, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Neraka ini diperuntukkan kepada umat muslim yang suka berdusta dan juga berpaling dari agama. Selain itu, neraka lazza juga jadi tempat orang-orang yang suka mengumpulkan harta benda namun tidak memilih menafkahkannya di jalan Allah. Kemudian berikutnya, neraka Huttamah. Calon penghuni neraka Huttamah adalah kelakuan manusia yang sekarang menjadi kebiasaan, yaitu ghibah. Mereka yang mulutnya terbiasa mengupat dan bergosip akan dibakar dengan panasnya api neraka yang beribu-ribu kali lipat panasnya dari api di dunia. Selain itu, neraka Huttamah juga menjadi tempat kediaman orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Huttamah
ayat 4 sampai dengan 8. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Tingkatan neraka berikutnya, yaitu neraka syair, yang menjadikan kediaman bagi orang-orang yang mengambil harta anak yatim, tempat di mana para penghuninya selalu mendustakan pemberi peringatan, sekaligus orang-orang yang suka membantah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu pengetahuan. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya, dan nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka syair. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 6 sampai dengan 7. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Nama-nama berikutnya yaitu neraka jahim, yang dihuni oleh mereka yang musyrik, yakni orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berhala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Quran Surat Asy-Syura ayat 91 sampai dengan 94. Termasuk pula mereka yang tidak mengimani adanya hari pembalasan dan tidak percaya akan Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah neraka Saqar. Berhati-hatilah jika masih suka menyepelekan sholat dan biasa meninggalkannya. Umat Islam pasti tahu kalau sholat adalah tiang agama. Jika mereka yang tidak melaksanakannya, maka mereka telah mencoba untuk merobohkan tiang agama itu sendiri. Neraka Saqar juga diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bersedekah, berbicara buruk, dan tidak percaya pada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Mudaththir ayat 42 sampai dengan 46, yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar, neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Kemudian berikutnya ada terakhir, neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah tingkatan neraka yang paling bawah, yang menjadi tempat bagi mereka yang ringan timbangan amalannya. Meski neraka Hawiyah merupakan neraka yang paling dasar, namun api yang berada pada neraka ini sangatlah panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 8 sampai dengan 11. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka dia dilemparkan ke neraka Hawiyah. Tahukah engkau apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Penghuni neraka Hawiyah adalah mereka yang mencari rezeki dengan cara yang tidak halal, memakan riba, munafik, dan orang kafir. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nama tingkatan-tingkatan neraka yang menjadi tempat paling mengerikan dan menakutkan di akhirat. Pada akhirnya, segala hal yang dilakukan selama di dunia adalah cara kita untuk meraih tempat yang seharusnya di akhirat kelak, baik itu surga maupun neraka. Semoga kita semua bisa terhindar dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bisawab. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikut.